warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan ketua kelas Josephine memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma yakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Fitri cek kehadiran dulu. Ahmad Dhani. Hadir, Bu. Arinda Setia. Hadir, Bu. Kiranya Dinda. Hadir, Bu. Yuan Kipran. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini semua masuk. Sebenarnya yang kurang rapi silahkan dirapikan. Sikot. Sikot. Sekat. Siap. Sudah tampil di depan kalian. Ini ada gambar apa? Kita era teknologi yang semakin canggih ini ya. Apa sih perbedaan belajar Islam di zaman dahulu dengan yang ada di zaman sekarang? Baik, Josephine. Kalau zaman dulu itu masih pakai kitab atau pakai buku itu. Kalau zaman sekarang kan udah modern toh. Itu bisa diakses melalui internet atau aplikasi-aplikasi yang tersedia. Apa sih kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini? Pembelajaran kita yang pertama adalah memahami sejarah peran ulama dalam menyebarkan ajaran Islam ke Indonesia. Jelaskan bagaimana peran ulama tersebut dalam menyebarkan Islam di Indonesia, sekaligus telah menciptakan karya yang memuat konten sejarah peran ulama menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Jadinya disiapkan. Sekarang sudah Bu Fitri kirimkan penilaian diagnostik. Nah, silakan linknya diakses. Nah, di link tersebut ada nama kelas, itu wajib diisi, jangan lupa. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus sampai isi berkaitan dengan kemampuan awal kalian, termasuk gaya belajar kalian. Ini visual ada Rahajeng, Andi Adel, Kirani Josephine, Auditori Bobi, Pinza Arinda Dhani, kinestetik Deva Karinda, Andi Suci dan Bobi berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Auditori mana auditori? Yang visual? Visual tadi? Silakan buka link yang telah Bu Fitri beri. Itu ada LKPD. Belum mengerjakan LKPD, silakan sampean semua mempelajari materi yang auditori. Sudah ada materi dalam bentuk audio. Yang visual juga demikian pula dengan kinestetik. Bahkan sultannya berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing di Indonesia. Yang pertama ada Sultan Malik As-Soleh atau disebut dengan Merah Silu. Barat Sumatera. Barat Yang satu di mana ya? Mekah. Kok Mekah? India. Kok India gimana sih? India. Bukannya Persia ya? Ya Persia. Setelah mempelajari materi berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing, silakan LKPD-nya dikerjakan. Yang gaya belajarnya visual, pos, dan auditori berarti membuat rekaman audio podcast. Yang kinestetik, silakan berdiskusi. Umumnya berapa menit?
Boleh di outdoor boleh, di ruang podcast boleh, di musola juga boleh. Kelompok kinestetik sudah sampai mana pekerjaannya? Ini siapa yang buat? Satu atau semuanya? Semuanya. Untuk maksimal dramanya berapa menit? Maksimal 15 menit. Bisa? Bisa, iya. Nah, sudah selesai? Sudah. Kita undi siapa yang presentasi terlebih dahulu. Kelompok 4, kelompoknya Rahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan project kami yaitu membuat poster. Parisama memiliki beberapa metode dakwah, di antaranya melalui pendidikan, kebudayaan dan juga Parisama ini mengajarkan Islam itu secara komen dan santun. Contohnya seperti mengintegrasikan Islam dalam tradisi lokal seperti pertunjukan wayang kulit yang telah dimodifikasi oleh Sultan. Jadi ada 9 contoh lagu dengan musik Maulana Mahmud Ibrahim. Sejati yaitu bijaksana, yaitu pandai memutuskan segala sesuatu sesuai kondisi. Selain itu ada inovatif, sabar, dan akhirnya dari Parisama dapat diimplementasikan dalam era yang digital melalui pembuatan video yang memuat konten yang bermanfaat seperti pengajaran intan. Apakah ada pertanyaan? Ya, kita pada keteladanan dakwah Parisama kan ada toleran. Bisa disebutkan contohnya seperti apa toleran yang ada di sekitar Umpama di dalam satu kelas kita itu punya teman yang non Islam. Sikap kita untuk toleransi itu tidak mengajaknya bermain saat hari Minggu atau saat berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sebagai video teks akan menyajikan tentang produk kami yaitu podcast. Hai semuanya, di episode kali ini kita akan membahas salah satu momen penting yang ada di Indonesia, yaitu masuknya Islam ke Nusantara dan peran tokoh besar Sultan Malik As-Saleh. Fatku, kamu tahu nggak sih, Islam ini menjadi agama mayoritas yang ada di Indonesia sekarang loh. Tapi awal mulanya tentu sangat menarik sekali untuk kita ulas. Perlu diketahui ya teman-teman ya, Sultan Malik As-Saleh merupakan raja pertama kali dari Kerajaan Samudra Pasai yang dikenal sebagai kerajaan Islam pertama kali yang ada di Indonesia. Tapi kok, kenapa peran beliau itu sangat penting dalam penyebaran Islam yang ada di Indonesia ini? Salah satu alasannya ada pada visi beliau sebagai pemimpin. Sultan Malik As-Saleh ini tidak hanya mengadopsi Islam sebagai ajaran agama di kerajaan, tapi juga menjadikan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Beliau membangun pusat-pusat pendidikan Islam, mendorong perdagangan berbasis keadilan, dan memperkenalkan nilai-nilai Islam secara damai. Cara beliau mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam budaya lokal ini sangat-sangat luar biasa. Malik As-Saleh ini dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan menghormati keberagaman. Beliau tidak memaksakan kehendak Islam, melainkan menyebarkan dengan penuh hikmah. Ini menjadi pelajaran juga untuk kita, bahwa dakwah atau menyampaikan pesan harus dilakukan secara dengan lembut dan juga Betul toleran. banget sih kok, kita juga bisa belajar dari visi beliau untuk memadukan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Beliau memastikan bahwa ajaran Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Bisa kita simpulkan bahwa Sultan Malik As-Saleh adalah contoh pemimpin yang memahami pentingnya harmoni antara agama, budaya, dan kemajuan sosial. Podcast kami lagi, apakah ada yang ditanyakan? Sikap apa sih yang dapat kita pelajari dari Sultan Malik As-Saleh? Sikap yang dapat diteladani adalah inovasi beliau tentang semangat akan menjalankan sesuatu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menampilkan peran Sultan Alauddin Hyayasa sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Ya, sebagai Sultan Alauddin Hyayasa. Saya sebagai rakyat, saya sebagai pedagang. Selamat datang di pelabuhan kami. Anda tampaknya baru tiba. Dari mana asal Anda? Saya pedagang dari Hadramaut, Yaman. Selain membawa rempah-rempah dan kain, saya juga membawa kabar yang sangat baik. Kabar baik. Apa itu? Saya membawa ajaran Islam, agama yang mengajarkan kedamaian dan keadilan. Ngomong-ngomong, di mana pemimpin negeri ini? Saat itu, Aceh berada di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Hyayasa, seorang tokoh besar dalam penyebaran Islam. Sultan dikenal karena kebijaksanaannya. Selamat datang di Aceh. Apa yang kamu bawa ini, wahai sobat? Selain rempah-rempah, saya juga membawa ajaran Islam. Saya yakin, agama Islam akan memberikan dampak besar bagi rakyat Aceh. Kami telah mendengar tentang Islam. Coba ceritakanlah, apa isi ajaran ini? Islam mengajarkan tentang keesaan Tuhan,
keadilan dalam pemerintahan, dan pentingnya pendidikan. Kami ingin mendengar lebih banyak tentang ajaran ini. Tetapi bagaimana ajaran ini dapat membantu rakyat kami? Yang mulia, Islam mengajarkan pentingnya kejujuran dalam perdagangan, tanggung jawab sosial, dan mendidik generasi muda. Yang mulia Sultan, apakah benar Islam menghormati kebebasan? Benar, Islam mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekayaan. Islam bukan hanya soal ibadah, tetapi juga kehidupan sehari-hari, cara kita berperilaku, berdagang, dan saling membantu. Jika begitu, kami ingin belajar lebih banyak. Bagaimana kami bisa mulai memahaminya? Kami akan mendirikan madrasah dan mengundang ulama-ulama untuk mengajar. Dengan begitu, kalian bisa belajar dengan damai dan tenang. Sultan Alauddin Hidayat Shah menjadi pelopor penting dalam penyebaran Islam di Aceh. Beliau tidak hanya mendukung pendidikan agama, tetapi juga memperkuat perdagangan dan hubungan diplomatik dengan dunia Islam. Kepemimpinan Sultan Alauddin Hidayat Shah mengukuhkan Aceh sebagai serambi Mekah, simbol keagungan Islam di Nusantara. Yang bersama dari kami, ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi dan mendengarkan presentasi yang tadi, saya kirimkan soal melalui link. Silakan dibuka HP-nya. Nah, di situ ada soal, silakan dibaca dengan teliti, kemudian dijawab dengan tepat. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Dari pembelajaran tadi, ya, apa kesimpulan yang dapat diambil dari materi kali ini? Baik, Bobi. Teori Islam itu ada 3. Yang pertama akhlak, yang kedua jarak, yang ketiga rasial. Beberapa tokoh kan dalam tindakan Islam di Indonesia. Kita ada yang bisa menunjukkan? Saya Oke, ada banyak, diantaranya Wali Songo, Sultan Malika Saleh, dan Sultan Alauddin Hidayat Shah. Oke, apa saja sikap-sikap yang patut kita teladani dari para tokoh ulama tersebut dalam hidup? Saya dulu. Oke, Kak Dinda. Salah satunya bijaksana, toleransi, dan bersikap adil. Oke, mantap. Tepuk tangan. Semua sudah paham ya? Sudah.